dideketin, "Dek, kamu kenapa nangis, Dek? Dek, kamu kenapa?" Si Niken ini nunduk sambil terus nangis. Begitu dipanggil Nadia, "Dek, kamu jangan nangis, kenapa?" Dan begitu Niken ini noleh ke arah Nadia, ini wajahnya benar-benar hancur, mengeluarkan darah. Dari mana datangnya asmara, aku pun tak mengetahui cara bagaimana dia dapat memikat hatiku. Bagaimanakah dapat asmara meraja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari sobat kembara yang bernama Nadia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman dari Kembara Sunyi atau Sobat Kembara itu yang sering ngasih komentar tentang pertanyaan, kenapa sih kok cerita-cerita di Kembara Sunyi itu selalu mirip film, kan seperti itu. Nah, mungkin bisa kami jawab, kebanyakan cerita dari film itu terinspirasi dari kisah nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman tentang cerita di Kembara Sunyi mirip di film-film, mungkin bisa dikatakan sebaliknya. Film-film lah yang terinspirasi dari cerita-cerita nyata. Jadi kenapa cerita di Kembara Sunyi itu selalu mirip film? Mungkin saya sendiri selalu menceritakan alurnya selalu runut. Jadi dari awal sampai akhir, mungkin itu juga yang membuat cerita-cerita di Kembara Sunyi itu layaknya cerita yang ada di film-film. Yang kedua, banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang tanya, apa cerita-cerita di Kembara Sunyi itu cerita nyata? Nah, di introduksi Kembara Sunyi, itu selalu kami menyatakan semacam kalimat bahwa kisah ini berdasarkan kisah nyata, dan semua nama yang ada di dalam cerita itu umumnya kami samarkan atas permintaan narasumber. Jadi, kisah nyata atau tidaknya, kami sudah mengkonfirmasi kepada narasumber bahwa narasumber meyakini kalau cerita-cerita yang dikirim ke Kembara Sunyi itu adalah kisah nyata. Dan sebelum kami menceritakan, tim kami selalu mengkonfirmasi lebih dulu cerita tersebut, menanyakan beberapa hal yang belum dijelaskan secara detail oleh narasumber. Dan pada saat itu narasumber meyakinkan bahwa ceritanya adalah cerita nyata. Terlepas ada kemungkinan mungkin cerita itu cerita karangan atau cerita fiktif, kami berlepas diri dari itu. Yang jelas ketika kami menanyakan kepada narasumber, narasumber meyakini bahwa ceritanya adalah cerita nyata. Nah, seperti cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara kali ini. Namanya adalah Nadia. Nadia ini aslinya dari Jawa Timur, dan ada satu saat dia itu dipindahkan di Jakarta untuk tugas di sana di satu perusahaan swasta. 2 tahun bekerja di sana, Nadia ini punya jabatan yang bisa dikatakan jabatan ini cukup lumayan lah di sana. Nah, pada saat itu Nadia itu melihat ada satu karyawan baru, perempuan,
dan kebetulan ditempatkan di satu tim dengan Nadia. Mereka pun berkenalan. Nama perempuan ini Niken, dia asalnya dari Sukabumi, dan pada saat itu Niken ini usianya 20 tahun dan Nadia usianya 23 tahun. Pada saat pertama kali melihat Niken, Nadia itu langsung teringat dengan almarhumah adiknya. Karena pada saat itu, Nadia ini punya adik perempuan yang usianya mungkin seumuran dengan Niken. Jadi pada saat itu, adiknya Nadia ini sakit berkepanjangan yang diagnosanya adalah sakit tipes. Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, adiknya ini meninggal. Nah, pada saat itu Nadia itu benar-benar trauma dengan kondisi rumah sakit, apalagi pada saat itu Nadia ini ngelihat adiknya meninggal di rumah sakit. Nah, pada saat melihat Niken ini, Nadia itu langsung ingat dengan almarhumah adiknya. Dan setelah sekian lama, sekitar seminggu, Nadia itu cerita bahwa ya dia punya adik. Dia cerita ke Niken seperti itu, dan Niken bilang ke Nadia itu, ya udah kalau gitu mulai hari ini aku panggil Kak Nadia aja ya. Kak Nadia panggil aku Dek Niken, mau nggak? Nah, setelah saat itu mereka pun menyematkan panggilan-panggilan itu. Jadi Nadia manggil Niken itu dengan panggilan Dek, Niken manggil ke Nadia itu Kak Nat. Mereka pun sering keluar bareng makan siang dan mungkin pulang kerja itu juga bareng. Sampai kemudian Nadia ini punya inisiatif untuk ngajak Niken ini tinggal bareng di satu apartemennya Nadia, karena di unit apartemen Nadia itu ada 2 kamar dan kebetulan satu kamar ini kosong. Jadi waktu itu Nadia langsung menawarkan ke Niken, Dek, daripada kamu ngekos, rumahmu juga jauh, udahlah kamu tinggal sama kakak di apartemennya kakak, kamu tinggal di kamar sebelah, toh kamar sebelah juga kosong, kakak sewa di situ, ini masih ada sisa 1 tahun. Nanti kalau misalnya adik nggak kerasan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah di situ, coba aja dulu, mau nggak? Lah karena Niken waktu itu masih sungkan, tapi Nadia ini terus memaksa, udah nggak apa-apa, tinggal di sana, kamu bisa irit dan uangnya kamu bisa alokasikan ke yang lain. Saat itu Niken pun menyetujui. 3 hari kemudian Niken pun pindah ke apartemen Nadia itu, mereka tinggal di situ. Dari situlah Nadia ini mulai kenal lebih dalam dengan sosok Niken ini. Jadi ada kebiasaan khusus ketika Niken ini pulang. Jadi Niken ini selalu pulang itu malam hari, sekitar jam 10, jam 11 malam, dengan alasan setelah pulang kerja Niken selalu nongkrong dengan teman-temannya, entah di kafe atau di mana, dan pulangnya selalu jam seperti itu. Ketika Nadia sudah sampai di apartemennya sekitar jam 7 malam, Niken ini pulang jam 10 malam. Karena Niken ini sudah bawa kunci sendiri, Nadia yang ada di kamar itu selalu dengar. Karena Niken ini pakai gelang kaki yang menimbulkan suara cering cering cering. Jadi jelas sekali, oh ini Niken datang. Dan ada kebiasaan juga ketika Niken datang ini selalu ngetuk pintu kamar Nadia dan selalu dengan sapaan yang sama. Dok, 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 Kak Nadia. Dok, 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 Kak Nadia, udah tidur belum? Nah, karena saat itu Nadia itu belum tidur, jadi dia buka pintu. Kenapa, Dek? Ini Kak, tak bawain siomay kesukaannya kakak. Yuk makan dulu yuk. Nah, mereka pun makan di situ. Dan ada kebiasaan lagi yang dilihat oleh Nadia. Niken itu selalu bikin teh hangat untuk Nadia, juga untuk Niken. Dan setelah itu Niken ini minum obat pereda sakit kepala. Waktu itu Nadia ini sempat negur, Dek, kamu nggak usah minum kayak gini. Kenapa sih? Kok tak lihat tiap mau tidur kamu selalu bikin teh hangat terus minum obat pereda sakit kepala. Emangnya kenapa? Niken bilang, iya Kak, kalau aku nggak minum ini, kepalaku itu nyeri dan aku pasti nggak bisa tidur. Makanya aku selalu minum obat ini dulu. Nah, Nadia coba menjelaskan, udah Dek, kalau bisa ditinggalin kebiasaan kayak gini, karena nanti efeknya nggak hanya di kepalamu, tapi juga di ginjal. Udah kamu cobalah pengobatan alternatif atau apa, mungkin kamu bisa coba ramuan-ramuan tradisional. Iya Kak, nanti tak coba ya gitu. Nah ternyata setiap malam kebiasaan itu masih dilakukan oleh Niken.
Jadi pulang malam hari dia bikin teh, kadang juga bangunin Nadia, dia bikin teh untuk minum obat pereda sakit kepala itu. Sampai satu ketika mereka akrab, semakin akrab di satu libur. Jadi ada satu hari libur mereka nggak keluar kemana-mana, tapi ada di apartemen, mereka pun ngobrol tentang masa lalunya Nadia, juga ngobrol tentang kampung halamannya Niken di Sukabumi. Pada saat cerita itu, Niken ini sempat tanya ke Nadia, kakak tahu susuk nggak? Tahu, emang kenapa? Oh, kakak pakai susuk nggak? Nah, Nadia bilang, ya enggak lah, kan nggak boleh deh dalam agama. Oh gitu, kenapa? Kamu jangan bilang kamu pakai susuk ya. Si Nadia tanya gitu ke Niken. Pada saat itu Niken itu sempat diam sejenak, terus bilang, Kak, kalau aku pakai susuk, Kak Nadia marah nggak? Loh, kamu serius pakai susuk? Terus Niken bilang lagi, iya Kak, sebenarnya aku udah 3 tahun yang lalu pakai susuk, di dahi sama di dagu. Terus aku rencananya sih bulan depan mau pasang susuk lagi di kampungku. Loh, kamu emangnya ngapain kok pakai susuk-susuk segala? Ya nggak tahu ya Kak, aku itu ngerasa kalau udah pakai susuk itu aku ngerasa percaya diriku itu semakin tumbuh. Aku kayak ngerasa ngadepin lawan jenisku atau mungkin ngadepin orang, aku itu lebih percaya diri. Dan aku juga ngerasa kulitku itu lebih kenceng gitu ya. Ya mungkin sugestiku aja, tapi aku ngerasa seperti itu. Lah Nadia waktu itu nanggepi biasa, dan Nadia sempat pesan ke Niken, Dek, kalau pakai susu itu setahu kakak, meninggalnya itu susah. Jadi lebih baik kamu segera lepaslah itu susu. Toh nggak ada gunanya. Sekarang juga banyak perawatan-perawatan kecantikan itu, kamu lebih baik pakai itu. Nggak usah pakai yang gitu-gitu. Sepengetahuanku, banyak orang-orang itu yang susah meninggalnya karena masih pakai susu. Nah, waktu itu Niken cuma diem mendengar kata-kata dari Nadia. Mereka pun pergi bersama ke satu mall, dan beberapa hari kemudian si Niken ini seperti biasa, dia pulang malam hari, dan Nadia selalu tahu kalau Niken ini menuju ke kamarnya karena ada gelang kaki yang berbunyi cering 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 gitu. Oh, Niken udah datang ini. Nah, keesokan harinya ternyata Niken ini bilang ke Nadia, Kak Nat, aku nggak masuk dulu ya, kepalaku berat banget, kepalaku pusing. Oh ya udah kalau gitu kamu jadi nggak masuk, aku tak ke kantor dulu ya. Nadia bilang seperti itu. Iya Kak. Nadia pun berangkat ke kantor sendirian, dan di siang hari sekitar jam 11 siang itu si Niken ini telepon ke Nadia, Kak, aku mau ke rumah sakit, kepalaku udah berat banget, aku nggak bisa nahan. Duh, kamu berangkat sama siapa Dek? Udah, aku bisa naik taksi aja, nggak apa-apa Kak, kakak tetap kerja aja. Jadi pada saat itu Niken ini ke rumah sakit, dan ternyata sekitar jam 1 siang, Niken ini telepon lagi ke Nadia. Kak, ini kayaknya aku harus opnam deh. Kata dokter aku harus opnam karena sakitku ini agak parah. Oh ya udah kalau gitu, ntar sore kakak ke sana ya. Nadia bilang seperti itu. Dan sore harinya Nadia ini sempat mengunjungi Niken ke rumah sakit. Pada saat itu Niken ini biasa-biasa aja, nggak seperti orang sakit. Dan sampai 3 hari di opnam di rumah sakit, Niken ini keluar. Niken keluar dari rumah sakit, sakitnya ini mereda, dan Niken menjalani aktivitas lagi seperti biasa di kantor. Sekitar 1 minggu kemudian, ternyata Nadia ini kaget dapat kabar kalau Niken ini mengajukan resign. Dia mau keluar dari kerjaannya dengan alasan dia ingin pulang kampung, karena orang tuanya menginginkan Niken ini kembali ke kampung halaman. Nah, setelah ditanya oleh Nadia, kenapa Dek, ada masalah apa di kantor kok sampai resign mendadak seperti ini? Nggak apa-apa Kak, sebenarnya aku udah ajuin ini 1 bulan yang lalu ke pihak manajemen, karena orang tua aku pengen aku pulang kampung. Dan Nadia ini terus tanya, seolah-olah Nadia ini nggak terima, kenapa sih kok kamu mendadak sekali memutuskan untuk resign, padahal juga nggak ada masalah apa-apa. Tapi Niken itu tetap menjelaskan ke Nadia, nggak apa-apa Kak, toh ntar kapan kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku main ke Jakarta ke tempatnya Kak Nadia, nggak apa-apa ya. Di situ Nadia itu agak sedih karena Nadia itu sekali lagi ingat dengan almarhumah adiknya yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia selalu ketika melihat Niken itu selalu ingat dengan almarhumah adiknya. Di situ mereka berpelukan, diciumi lah itu si Niken itu dicium kayak nyium adiknya sendiri.
Dan pada saat itu mereka pun berpisah, Niken kembali ke Sukabumi, Nadia pun menjalani aktivitas seperti biasa. Dan ada satu saat, pada waktu itu, Nadia ini dapat kabar bahwa Niken ini masuk rumah sakit lagi di sana. Niken opnam lagi, dirawat di rumah sakit, dan setiap hari sebelum berangkat kerja, Nadia ini selalu menyempatkan untuk telepon ke Niken untuk nanya tentang kondisinya pada saat itu. Jadi di awal-awal itu Niken ini masih bisa ngangkat telepon. Ya kak, kabarku baik-baik aja nih. Kapan kakak main ke sini gitu. Jadi 2 hari kemudian sampai 3 hari menjelang, Nadia ini terus melakukan aktivitas seperti itu. Dia telepon sebelum berangkat kerja, memastikan Niken ini baik-baik saja. Dan 4 hari kemudian, ketika Nadia ini telepon, ternyata telepon ini nggak diangkat. Dan gak lama kemudian ada telepon masuk, ternyata kakaknya Niken yang telepon Nadia. Kakaknya ini ngabari Kak Nadia minta doanya ya, karena ini kondisi Niken ini mulai agak parah, dia mulai masuk ke ICU, jadi mohon doanya aja. Nah pada saat itu Nadia ini kaget, terus gimana kondisinya, bisa nggak divideoin? Saya minta tolong kak divideoin, aku kangen banget sama Niken. Dan pada sore itu ketika kakaknya Niken ini coba video call ke Nadia, di situ Nadia itu melihat kondisi Niken itu sudah benar-benar nggak sadar, mulutnya menganga dan matanya terpejam. Jadi di situ Nadia ini benar-benar nangis sedih melihat kondisi Niken yang seperti itu. Dan setelah itu kakaknya Niken ini bilang lagi, minta doanya aja ya Kak Nadia supaya Niken ini segera sembuh. Kami cuman bisa berharap sama Tuhan aja dengan kondisi Niken kayak gini. Iya kak, kalau memang nanti ini sadar Niken, aku minta tolong titip salam, suruh Niken segera telepon aku ya kak. Iya nanti saya sampaikan. Nah malam itu ketika Nadia pulang, ketika sampai di apartemen sekitar jam 8 malam, karena waktu itu Nadia belum sholat isya. Nadia pun sholat, dia sholat seperti biasa. Nadia itu selalu ketika sholat itu membaca pelan ayat-ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di ayat waladolin. Ternyata di belakang itu ada suara amin. Nah karena pada saat itu Nadia ini kondisi sholat, dia terus melanjutkan sholatnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai sholat, Nadia ini dengar ada suara gemerincing kaki yang biasa dipakai Niken, gelangnya itu jalan menuju ke kamar sebelah. Jering, jering, jering. Saat itulah Nadia ini kaget dan langsung melihat menuju kamarnya Niken. Kamar ini terbuka dan begitu masuk ternyata nggak ada siapa-siapa. Saat itulah Nadia ini bingung, itu tadi siapa yang bilang amin. Nah nggak lama kemudian ketika Nadia ini beres-beres, ada notifikasi masuk dari HP-nya Nadia. Begitu dilihat banyak sekali notifikasi yang masuk ke HP-nya Nadia, chat-chat terutama dari kakaknya Niken. Jadi pada saat itu kata-katanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah adik kami tercinta Niken. Nah pada saat itulah Nadia ini benar-benar shock, dia taruh HP-nya dan nangis di situ. Jadi pada saat itu sekali lagi Nadia itu merasa kehilangan untuk kedua kalinya orang yang disayangi. Dia itu merasa benar-benar dulu dia pernah ditinggalkan adiknya sendiri, meninggal di rumah sakit, dan pada saat ini ada orang yang sudah dianggap adiknya sendiri meninggal juga di rumah sakit. Dan pada saat itu benar-benar hancur hatinya Nadia, itu benar-benar dia nangis. Dia benar-benar memikirkan kenangan bersama Niken saat Niken tinggal di apartemennya itu. Disitulah Nadia ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan dia benar-benar nggak melihat lagi HP sampai pagi harinya. Dia menuju ke kantor dan ngajak teman-teman untuk takziah ke Sukabumi. Mereka pun berangkat menuju Sukabumi, dan pada saat itu Nadia dan teman-teman ini melihat jenazah Niken ini dimakamkan. Pada saat itu Nadia ini sempat cerita ke keluarganya bahwa Niken itu setiap malam selalu mengkonsumsi obat pereda nyeri sakit kepala. Nah keluarganya pun mengiyakan, memang Niken itu punya keluhan di kepalanya. Jadi kami juga nggak tahu sakitnya apa. Dan pada saat itu ya kami ini nggak bisa membantu apapun, karena begitu dibawa ke rumah sakit ya diagnosa dokter hanya seperti itu.
Dan sampai pada akhirnya Niken ini pun meninggal. Nah, pada saat itu Nadia ini hanya bisa sedih dan melihat foto-foto Niken yang ada di rumahnya itu, sambil sekali lagi Nadia itu nangis. Dan mereka pun pulang. Setelah mereka pulang itu, ketika sampai di apartemen, Nadia itu masuk kamar dan mainan HP di situ, masih sedih sekali Nadia. Dan gak lama kemudian Nadia ini dengar ada suara langkah kaki. Dan sekali lagi Nadia ini dengar kalau langkah kaki ini persis seperti langkah kakinya Niken, karena dengar suara cering 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 masuk ke kamar sebelah. Dan pada saat itu Nadia ini benar-benar kaget. Kok kayak suara gelang kakinya Niken? Tapi kan nggak mungkin, Niken udah meninggal. Cobalah dibuka. Pintu kamar dibuka, dia coba ngelihat ke kamar sebelah. Begitu dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan begitu Nadia balik ke kamar, Nadia ini sempat berpikiran, itu tadi siapa? Padahal suaranya ini benar-benar jelas sekali, ada suara gemerincing gelang kaki, cering-cering gitu. Nah, malam itu pun Nadia ini tidur. Dalam mimpinya, Nadia itu ketemu Niken. Dia itu nangis, dia jongkok di pojokan, dia nangis. Lah, Nadia ini langsung mendekati Niken, karena pada saat itu Nadia itu merasa bahwa ini adalah hal yang nyata, bukan mimpi. Dideketin, "Dek, kamu kenapa nangis, Dek? Dek, kamu kenapa?" Si Niken ini nunduk sambil terus nangis. Begitu dipanggil Nadia, "Dek, kamu jangan nangis, kenapa?" Dan begitu Niken ini noleh ke arah Nadia, ini wajahnya benar-benar hancur, mengeluarkan darah. Dan pada saat itu Niken ini langsung kayak nyabut sesuatu. "Kak, sakit kak, sakit kak." Dia ngeluarin jarum-jarum seperti jarum emas, dia keluarin semua. "Kak Nat, sakit Kak Nat, Kak Nat, minta tolong Kak." Lah, waktu itu Nadia ini langsung kaget ngelihat kondisi Niken seperti itu. Dia seolah nyabut benda dari wajahnya satu persatu sambil nangis dan minta tolong ke Nadia. Waktu itu Nadia ini mundur, dan dia itu seperti ngerasa tindian dalam mimpinya. Begitu bangun sekitar jam 2 dini hari, Nadia ini terus ngambil minum, dan gak lama kemudian Nadia balik ke kamar. Dan setelah itu Nadia ini sekali lagi dengar ada suara langkah kaki cering masuk ke kamar sebelah. Nah, aktivitas itu benar-benar didengar oleh Nadia, seolah-olah suara ini naik ke tempat tidur, dan ada aktivitas di situ seperti kayak menggerakkan benda, srek. Jadi dengar banget Nadia. Hal itu berlangsung sampai sekitar subuh hari. Jadi dari jam 2 dini hari sampai subuh, Nadia itu benar-benar nggak bisa tidur karena gangguan suara itu. Keesokan harinya ketika berangkat ke kantor, ketika sampai di kantor, Nadia itu dengar. Ketika sampai di pantry itu ada beberapa teman itu yang lagi ngobrol. Ternyata ketika didengar Nadia, mereka ini lagi ngobrol. Hal yang sama juga dialami oleh teman-temannya waktu itu. Ternyata teman-temannya ini juga mimpi hal yang mirip yang dialami oleh Nadia. Dia mimpi ketemu Niken, dan seolah-olah Niken itu nangis dalam mimpinya dan minta tolong ke teman-temannya. Nah, waktu itu Nadia juga tanya, "Kalian mimpi yang sama kayak gitu?" "Aku juga ngimpi yang sama, kayak Niken itu kayak minta tolong." "Iya Nat, aku juga ngimpi kayak gitu Nat." Nah, itulah yang dirasa aneh oleh Nadia. Kenapa ya kok semua kok kayak ngimpi kayak gini? Nah, Nadia awalnya belum sempat berpikir apapun. Ketika sampai di apartemen, dia itu terus memikirkan. Pada saat itu Niken ini ketemu dengan Nadia dan dia minta tolong seperti nyabut sesuatu. Saat itulah Nadia ini langsung berpikir, jangan-jangan ini karena susu. Nah, langsung waktu itu Nadia ini telepon ke kakaknya Niken. Waktu itu dia bilang, "Kak, saya minta maaf ya. Kakak tahu nggak kalau Niken itu pakai susu?" "Oh iya, Kak Nat tahu." "Itu terus gimana?" "Iya, sebenarnya sebelum Niken kritis itu, Niken itu sempat minta untuk dilepas susu-susunya. Karena Niken itu sempat bilang ke kami kalau Kak Nadia itu sempat pesan kalau orang yang pakai susu itu meninggalnya susah. Makanya Niken selalu ingat itu dan Niken itu pengen ngelepas. Jadi pada saat itu Niken ini sudah dilepas susunya." Nah, kenapa kok Kak Nadia tanya gitu? "Oh, nggak apa-apa. Karena saya baru aja kepikiran, Kak.
Nadia bilang seperti itu ke kakaknya Niken, dan setelah itu pun telepon ditutup. Nadia ini selalu mengingat lagi, terus kalau susuk sudah dilepas, kenapa kok masih minta tolong seperti itu Niken? Dan kejadian itu pun berlalu sampai ada satu kejadian. Waktu itu ketika Nadia ini pulang dari kantor, ketika sampai di apartemen, gak lama kemudian ada yang ngetuk pintu. Begitu dibuka ternyata ada security dan 2 orang pengelola apartemen. Mereka ini tanya, mohon maaf Mbak, ada laporan dari penghuni apartemen yang ada di sebelah unitnya Mbak. Mereka melaporkan kalau siang tadi itu ada suara berisik, suara seperti orang yang ketuk-ketuk dinding. Dan gak lama kemudian ada suara musik yang diputar kenceng banget. Ketika kami ngetuk pintu kamarnya Mbak ini, pintu unitnya itu, ternyata nggak ada satupun yang keluar. Makanya saya minta konfirmasi dari Mbak. Nah waktu itu Nadia juga bingung, loh Pak, saya nggak pernah setel musik di sini. Saya tinggal sendirian dan siang tadi saya masih ada di kantor. Nah waktu itu security ini coba bilang ke pengelola seperti bisik-bisik, gini Mbak, kami sudah pastikan kalau suara itu berasal dari unitnya Mbak. Dan ini juga laporan dari penghuni setempat memastikan kalau suara itu berasal dari unitnya Mbak. Nah sekali lagi Nadia ini bilang, maaf Pak, Kak, saya ini bisa pastikan kalau saya siang itu ada di kantor dan saya nggak pernah setel musik. Saya nggak pernah setel musik apalagi sampai kencang-kencang seperti itu. Mungkin dari unit lain. Nah saat itu security dan pihak pengelola juga para penghuni di situ memastikan lagi bahwa suaranya berasal dari unitnya Mbak. Dan itu kenceng banget. Ketika kami ngetuk nggak ada yang keluar. Nah setelah itu Nadia bilang pastikan gini, oke Pak, kalau memang besok masih ada gini lagi, Bapak telepon saya kalau memang saya nggak ada. Jadi saya pastikan dari pagi sampai sore saya ada di kantor. Kalau memang kejadian seperti itu lagi terulang, Bapak bisa telepon saya. Ya udah Mbak, kalau gitu terima kasih ya. Nah setelah itu Nadia ini di dalam itu kembali mikir, kok bisa ada laporan seperti ini? Siapa yang setel musik kenceng-kenceng? Setahu Nadia, dulu ketika masih ada Niken yang sering setel musik kenceng-kenceng kayak gitu. Tapi setelah Niken nggak ada di sini, nggak ada lagi yang setel musik seperti itu. Jadi Nadia waktu itu benar-benar bingung. Terus siapa yang setel musik di unitnya pada saat itu? Dia terus berkecamuk di pikirannya. Dan malam itu, ketika Nadia ini tidur, Nadia ini kembali lagi dengar. Jadi pada saat Nadia itu tidur, sekitar jam 1 dini hari, ada yang ngetuk pintu kamarnya. Dok, 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 Kak Nadia. Nah, antara sadar dan gak sadar, Nadia itu kebangun. Benar-benar dia kebangun. Jadi dia langsung buka pintu kamar dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Nadia ini langsung lari menuju kamar sebelah. Dilihat sekali lagi, nggak ada siapapun. Jadi Nadia waktu itu ngerasa, mungkin ini halusinasi. Nadia pun melanjutkan tidur. Dia tidur, nggak lama kemudian ada lagi suara. Kak Nadia, Kak, dengar banget suara seperti itu. Dan Nadia sekali lagi dia bangun. Dia cek sekali lagi di kamar sebelah yang biasa ditiduri oleh Niken. Dicek sekali lagi, nggak ada apapun di situ. Jadi Nadia waktu itu benar-benar bingung. Dia panik. Dia bingung mau ngapain. Dia coba lihat HP. Dan nggak lama kemudian Nadia ini keluar lagi dari kamar. Dia tengok kanan kiri seperti orang yang panik. Karena benar-benar dia mendengar suara panggilan seperti itu. Dan suara itu biasa disuarakan oleh Niken. Nah, begitu Nadia ini masuk kamar, dia diam saja, dia berpikir lagi, nggak mungkin, Niken sudah meninggal, nggak mungkin. Nadia pun tidur lagi. Dan karena Nadia ini benar-benar takut, Nadia ini terus memutuskan untuk manggil salah satu temannya. Dia ajak salah satu temannya itu untuk tidur di apartemennya Nadia untuk nemenin Nadia. Nama temannya ini Fanny, dia kerja di kantor yang sama. Waktu itu Fanny sempat tanya, Nat, kamu kok tumben ngajak aku tidur di sini? Nggak apa-apa, aku agak takut aja. Kenapa? Takut sama apa? Ya nggak apa-apa, aku takut aja lah pokoknya. Nah pada saat Fanny tidur di situ, Nadia ini nggak mengalami satu keanehan apapun. Nah pada saat itu sekitar jam 11 malam, ketika si Fanny ini tidur di kamar sebelah, Nadia ini tiba-tiba dengar ada suara ketukan pintu dari luar sekitar jam 11 malam. Begitu Nadia keluar, ternyata ada tetangganya yang pakai piyama, suami istri. Dia seolah-olah marah. Mbak, yang bener aja dong, jam berapa ini?
ketuk-ketuk dinding orang. Besok pagi kan bisa pasang sesuatu. Loh, maksudnya apa ya, Pak? Ya kan kamu yang ketuk-ketuk dinding itu. Jadi tetangga ini melaporkan kalau ada suara ketukan dari kamar sebelah. Jadi seolah-olah ada yang lagi masang sesuatu. Jadi seolah ada paku yang dipukulkan di dinding. Di situ keluarga dari sebelah itu marah, suami istri ini marah. Dan bisa dipastikan lagi Nadia itu juga kebingungan waktu itu. Pak, saya itu tidur dan di kamar sebelah ada teman saya juga tidur. Nggak mungkin, saya sendiri juga nggak dengar ada ketukan-ketukan semacam itu. Nah, dua orang suami istri ini, pasangan suami istri, dia bilang sekali lagi ke Nadia, Mbak, jangan nyangka lagi deh. Beberapa waktu yang lalu ada musik kenceng-kenceng yang diputar dari unitnya Mbak. Sekarang bikin keramaian lagi seperti ini. Dan ini sudah malam, sudah hampir jam 11:30 malam. Jangan gitulah, kan besok pagi bisa. Nah, di situ Nadia menjelaskan lagi, Pak, saya mohon maaf ya Pak. Yang jelas bukan kami. Sudah, Bapak tidur lagi, saya pastikan itu bukan kami. Nah, setelah itu pun pasangan suami istri sambil ngomel-ngomel, dia masuk lagi ke unitnya. Malam itu Nadia ini kembali tidur. Dan keesokan harinya, si Feni dan Nadia ini ada di apartemen, mereka masak bareng. Mereka masak, di situ Feni ini tugasnya motong-motong wortel. Waktu itu ketika Nadia ada di dalam kamar, Feni lagi motong-motong wortel, tiba-tiba Feni ini manggil Nadia, Kak Nadia. Nah, saat itu Nadia ini kaget. Fen, kamu ngapain kok manggil aku kayak gitu? Loh, emangnya kenapa? Kan kamu biasa manggil aku Nat-Nat kayak gitu, kenapa kok kamu manggil kayak gitu? Nggak apa-apa, pengen aja, kenapa sih? Terus setelah itu Nadia ini deketin Feni. Fen, kamu jangan panggil kayak gitu lagi, aku jadi inget Niken. Nah, Feni tiba-tiba bilang ke Nadia, kenapa kamu takut ya? Nah, saat itu Nadia ini sudah ngelihat Feni ini sudah nggak kayak biasanya. Matanya sudah benar-benar memandang Nadia itu sudah nggak seperti biasa. Fen, please lah, kamu jangan kayak gitu, jangan manggil kayak gitu. Feni ini sekali lagi kayak ngejek, Kak Nadia, Kak Nadia. Dan itu benar-benar yang biasa diutarakan oleh Niken. Jadi waktu itu Nadia benar-benar takut. Fen, kamu jangan kayak gitulah. Benar, kamu jangan kayak gitu. Kamu jangan ngulangin kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu, aku keluar. Nah, Feni ini terus bilang, kenapa? Kakak nggak kangen ya sama aku? Nah, disitulah Nadia ini langsung ngelihat Feni dengan pandangan yang benar-benar aneh. Feni tetap ngelihat Nadia itu dengan lirikan yang tajam. Terus Feni bilang, Kak, aku Niken. Nah, saat itulah Nadia ini langsung masuk kamar, dia nutup pintu dan benar-benar ketakutan. Dia diam terus. Dari luar, Feni ini terus manggil dengan seperti itu. Kak Nadia, Kak, Niken kangen loh Kak. Terus seperti itu. Dan Nadia ini terus di dalam kamar itu diam. Sambil dia itu takut. Dan gak lama kemudian ternyata ketika Nadia buka pintu, si Feni ini sudah tertidur di situ. Dibangunkan oleh Nadia. Fen, bangun Fen, bangun. Ketika Feni bangun, loh, aku kok bisa tidur di sini? Kenapa Nat? Udah nggak apa-apa, kamu pindah tidur aja biar aku yang masak. Jadi Nadia nggak cerita apapun ke Feni tentang apa yang dialami Feni waktu itu. Tapi sambil masak, Nadia itu terus berpikir, kok kejadian ini kok aneh banget sampai kayak gini. Nah, setelah seminggu berlalu, Feni ini memutuskan kembali ke tempatnya. Nadia sekali lagi tinggal sendirian di situ. Dan ada satu malam, ketika Nadia ini beranjak tidur, waktu itu Nadia ini dengar ada suara gemerincing gelang kaki, cering, 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 yang kayak seolah masuk ke kamarnya Nadia. Karena Nadia ini membelakangi pintu, seolah-olah sosok ini masuk ke selimut Nadia. Dan benar-benar kerasa banget kalau ada orang yang tidur di samping Nadia. Dan waktu itu Nadia ini benar-benar nggak bisa gerak. Jadi ada suara seperti kalau orang ini gerak, dia selalu berbunyi, cering, cering. Jadi gelang kakinya itu benar-benar bunyi. Dan Nadia merasa ini benar-benar suara gelang kakinya Niken. Tapi waktu itu Nadia nggak bisa gerak sama sekali. Dia terus diam, dia terus panik dan keringet dingin terus. Nah, saat berlalu sampai lama, sampai berjam-jam kemudian, Nadia ini benar-benar nggak bisa gerak. Dan sosok ini masih ada di samping Nadia.
Dan nggak lama kemudian sosok ini seperti turun, cering, terus keluar dari kamar, cering, 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 cering. Nah, pada saat itulah Nadia ini langsung bisa gerak. Dilihat jam itu sudah jam 3:30 dini hari, sudah 3:30 pagi, dan Nadia ini langsung bangun. Nah, setelah kejadian itu, Nadia itu nggak mau lagi tinggal di apartemen itu. Dia mau pindah apartemen karena ngerasa banyak sekali gangguan. Setelah pindah ke apartemen yang baru, Nadia ini merasa nggak ada lagi gangguan-gangguan semacam itu. Tapi ada satu kejadian malam itu ketika Nadia ini tidur. Di saat Nadia itu tidur, tiba-tiba antara sadar dan nggak sadar, ada yang ngecup pipi dari Nadia. Dikecuplah pipi Nadia itu, dan ada yang membisikkan ke telinga Nadia, "Makasih ya kak." Nah, pada saat itu Nadia langsung buka mata, ternyata nggak ada siapapun. Dan Nadia itu ingat betul kalau ini adalah suara Niken. Setelah kejadian itu, Nadia ini nggak lagi mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Apalagi gangguan-gangguan seperti orang jalan atau mungkin apapun yang dialami oleh Nadia sebelumnya. Nadia nggak lagi mengalami itu. Dan yang terakhir Nadia ingat bahwa ada yang ngecup pipi Nadia dan mengucapkan terima kasih ya kak. Dan itu benar-benar yang diingat oleh Nadia adalah suara Niken. Dari situlah Nadia ini kembali lagi mengunjungi ke Sukabumi. Dia ziarah ke makam Niken. Di situ Nadia ini sekali lagi dia nangis. Dia dielus lah batu nisan itu oleh Nadia, dielus-elus. Kenapa kok dia itu benar-benar ngerasa kayak Niken itu adiknya sendiri, dan benar-benar sedih sekali Nadia waktu itu. Gak lama kemudian Nadia pun pulang kembali menjalani aktivitasnya. Dan sampai saat ini gangguan-gangguan semacam itu nggak lagi dialami oleh Nadia. Nadia menceritakan ini sebenarnya ada 3 email yang Nadia ceritakan, karena di tengah-tengah penulisan Nadia itu mengalami kesedihan. Jadi ada beberapa kalimat dari Nadia, "Maaf mas, saya nggak bisa melanjutkan emailnya, nanti saya sambung lagi." Dan email selanjutnya ketika di tengah perjalanan Nadia juga menuliskan hal yang sama. Dia tidak sanggup menuliskan karena sedih ingat dengan Niken. Sampai di email ketiga Nadia berhasil menyelesaikan ceritanya, dan cerita ini dibagikan oleh Nadia dengan harapan untuk teman-teman semua yang menonton ini bisa mengambil kesimpulan dan lebih-lebih bisa mengambil hikmah atas peristiwa yang dialami oleh Nadia. Semoga kisah ini bisa diambil manfaat dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun tak mengetahui cara bagaimana dia dapat memikat hatiku. Bagaimana kau dapat asmara?